Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Inayah, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Anak Mengalami Keterlambatan Berbicara dan Berbahasa. Pengertian keterlambatan berbicara. Keterlambatan dalam berbicara adalah suatu kecenderungan di mana anak sulit dalam mengekspresikan keinginan atau perasaan pada orang lain, seperti tidak mampu dalam berbicara secara jelas dan kurangnya penguasaan kosakata yang membuat anak tersebut berbeda dengan anak lain seusianya. Faktor yang menyebabkan keterlambatan berbicara pada anak. Faktor yang paling sering ditemukan di lapangan adalah kurangnya peran orang tua dalam perkembangan anak, di mana orang tua sibuk dengan pekerjaan masing-masing, serta faktor teknologi yang berperan penting dalam keterlambatan berbicara, di mana teknologi ini membuat anak menjadi pasif karena mereka lebih banyak menonton daripada aktif dalam hal bermain dan berbicara. Selanjutnya, ada faktor kurangnya stimulus dari orang tua, pendidikan orang tua yang minim, serta sosial ekonomi orang tua yang kurang mampu dalam keluarga sehingga orang tua tersebut sibuk dalam pemenuhan kebutuhan. Faktor banyaknya anak yang mengalami keterlambatan berbicara pun menjadi hal yang penting. Jenis-jenis keterlambatan dalam berbicara. Yang pertama, specific language impairment, yaitu gangguan bahasa merupakan gangguan primer yang disebabkan karena gangguan perkembangan sendiri. Yang kedua, speech and language expressive disorder, yaitu anak mengalami gangguan pada ekspresi bahasa. Yang ketiga, syndrome auditory processing disorder, yaitu gangguan bicara tidak disebabkan karena masalah pada organ pendengarannya. Yang keempat, poor dyspatis development, yaitu gangguan perkembangan bicara dan bahasa ekspresif yang mempunyai kelemahan pada sistem fonetik. Yang kelima, gifted visual spatial learner, yaitu karakteristik gifted visual spatial learner ini baik pada tumbuh kembang anak. Yang keenam, disinkronus developmental, yaitu perkembangan seorang anak gifted pada dasarnya terdapat penyimpangan perkembangan dari pola normal. Dampak-dampak keterlambatan berbicara. A. Prestasi akademik buruk. Hal ini mendasar dari keterampilan berbicara, membaca dan menulis adalah kemampuan mendasar yang harus dikuasai anak ketika memasuki usia sekolah. B. Sulit bersosialisasi. Anak-anak yang memiliki keterlambatan berbicara cenderung akan pasif dalam melakukan hal-hal seperti berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. C. Anak menjadi pasif, di mana dampak ini cukup dibilang berbahaya, karena anak akan menjadi pasif apabila ia mengalami keterlambatan berbicara. Ia akan terbiasa dengan tingkah laku yang monoton tanpa memperlihatkan perilaku yang variatif. Cara mengatasi terlambat bicara pada anak. Berikut ini adalah beberapa cara mengatasi terlambat bicara pada anak yang bisa dilakukan. Yang pertama, terapi bicara bahasa. Yang kedua, layanan intervensi dini. Yang ketiga, mengobati kondisi yang mendasarinya. Sekian dari presentasi yang sempat saya bawakan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.